pagi hari ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Nah, baik agenda kita Bapak Ibu pengantar. Yang pertama, yang kedua kurikulum PPG, inovasi pembelajaran PPL PPG. Yang keempat, aktivitas pembelajaran di PPL. Yang kelima, instrumen self assessment. Yang keenam, LMS dan penilaian. Yang ketujuh, rekomendasi. Ini kegiatan kita pada pagi hari ini Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, tentunya Bapak Ibu sudah ini ya sering mendengar yang konsep deep learning ya. Di sini yang S2 ada Bapak Ibu? Yang sudah S2? Belum ya? Pak, Sudah ada? belum, belum, belum. Oh, insya Allah mudah-mudahan segera ya Bapak Ibu ya. Karena kita juga harus dituntut perkembangan zaman juga. Insya Allah ada rezeki kita bisa lanjut ke S2-nya. Baik Bapak Ibu, di sini PPL kita tentunya di Pak Menteri Pendidikan, Pak Abdul Muti ya. Ini termasuk salah satu juga guru besar kami di UIN Syarif Hidayatullah ya. Beliau adalah guru besar kami juga yang insya Allah di kegiatan kurikulum di 2025 besok yang pendekatannya menggunakan konsep pendekatan deep learning. Nah, ada yang tahu Bapak Ibu sebelum saya lanjut deep learning itu apa? Belum ya. Belum, Pak. Baik Bapak Ibu, di sini ada Marton dan Salzud Darius Wedia sejak tahun 1976 dan terus berkembang sampai dengan saat ini seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI saat ini banyak didukung oleh deep learning. Jadi AI dan pendekatan cara deep learning ini saling berkaitan ya Bapak Ibu ya. Deep learning adalah cabang dari kecerdasan buatan atau AI dan machine learning yang memanfaatkan neural network multi multiple layer untuk menyelesaikan tugas dengan ketepatan yang tinggi. Nah, Bapak Ibu tentu untuk menggunakan perangkat pembelajaran aplikasi-aplikasi seperti Canva tahu ya Bapak Ibu ya, yang aplikasi sejuta pengajar itu ya. Jadi Bapak Ibu ketika bekerja menggunakan Canva itu kan ada layer-layernya ya, tumbukan-tumbukan apa namanya bahan-bahan sehingga menjadi satu buah proses gambar tertentu atau media tertentu. Nah itu eh, apa analogi sederhananya itu tentang deep learning seperti itu. Nah, Bapak Ibu di PPL kita nanti kita bersyukur ya, insya Allah Bapak Ibu ini bersyukur walaupun Bapak Ibu model PPG-nya itu masih 4 bulan, apa namanya berbeda dengan yang di Dignas itu. Bersyukurnya kenapa Bapak Ibu? Kemarin seperti ini. Kami dari tim apa penilai UP dan penilai UKIN itu melihat dari teman-teman yang dinas yang kemarin yang piloting itu ya, yang guru PPG guru tertentu itu ya, mohon maaf sekali, nilai-nilai dan UKIN-nya itu masih berantakan ya, masih berantakan. Kami dari tim penilai itu membacanya bagaimana bisa berantakan karena mereka nggak ada pembelajaran seperti kita ini. Mereka itu nggak diajarin tatap maya terus berinteraksi seperti itu nggak ya. Pure mesin semuanya yang mereka pelajari ya kan. Dia hanya buka LMS, membuat studi kasus, lalu mengerjakan apa proyek-proyek yang ada di LMS seperti itu gitu. Pas ketika pas ketika UKIN dan UP ya karena belajar mandiri mau nggak mau karena sudah program ya jadi eh, nilainya pun mohon maaf masih kurang begitu memuaskan. Kalau saya menilai itu masih kurang begitu memuaskan. Jadi Bapak Ibu ini ada hikmahnya ya, ada hikmahnya juga Bapak Ibu mengikuti kegiatan PPG melalui model yang lama seperti ini. Gitu. Nah, Bapak Ibu ini adalah tak konsepnya ya, model deep learning. Ada 3 pilar Bapak Ibu. Deep learning, meaningful learning, dan joyful learning.
Kalau di guru penggerak mesti mesti ada apa namanya mindfulness ya, itu mindfulness untuk apa namanya keseimbangan jiwa kita agar lebih tenang kembali. Nah, ini model deep learning kita Bapak Ibu di tiga pilar yang insya Allah nanti kita akan beririsan dengan PPL Bapak Ibu yang nanti akan Bapak Ibu laksanakan. Nah, apa itu mindful learning Bapak Ibu? Jadi ini berkaitan dengan pembelajaran Bapak Ibu juga nanti ya. Ketika Bapak Ibu mengajar atau PPL ya, praktek pengalaman lapangan Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu nanti ketika menyampaikan sebuah materi, contoh misalkan materi di bagian fikih atau toharoh atau mungkin haji gitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan metode pendekatan mindful learning. Entah misalkan begini, apa materi yang saya pelajari, materi apa nih, misalkan materi toharoh. Nah, Bapak Ibu bisa menyampaikan ke peserta didiknya materi tentang tohara, apa materi yang saya pelajari. Lalu untuk apa saya mempelajari materi toharoh tersebut, gitu. Terus bagaimana cara saya mempelajari menguasai materi yang saya pelajari. Lalu apa indikator dan apa alat ukur bahwa saya telah menguasai materi yang saya pelajari. Lalu apa inti atau simpulan yang saya dapatkan dari materi yang saya pelajari. Lalu bagaimana saya mempelajari lebih lanjut untuk meningkatkan atau memperkaya pemahaman materi tersebut. Nah, ini mindful learning untuk Bapak Ibu uh, bisa diterapkan di semua jenjang ya Bapak Ibu ya. Dari SD, SMP, SD, SMP ya. Nggak ada SMA, SMK, nggak ada ya. Jadi materi-materi menggunakan metode pendekatan mindful learning, insya Allah bisa membantu peserta didik Bapak Ibu lebih paham lagi tentang pembelajaran yang Bapak Ibu sampaikan. Ya, apa materi yang saya pelajari, untuk apa saya mempelajari materi tersebut. Nah, ini sebagai bisa pertanyaan pemantik sebelum Bapak Ibu mengajarkan peserta didiknya atau Bapak Ibu apa namanya pelaksanaan praktek lapangannya. Itu untuk mindful learning. Lalu meaningful learning. Bapak Ibu bisa membuat sebuah refleksi seperti apa pelajaran atau pengalaman apa atau hikmah apa atau makna apa atau kesan inspirasi yang saya dapatkan setelah mempelajari materi tersebut. Nah, ini biasanya refleksi ini kan di akhir ya, di akhir pembelajaran Bapak Ibu bisa menggunakan meaningful learning atau sebuah refleksi ke peserta didik Bapak Ibu. Dan lalu apa tindak lanjut yang akan saya lakukan setelah mendapatkan pengalaman belajar? Ini tentunya Bapak Ibu menggunakan pendekatan-pendekatan di deep learning, ada mindful learning, ada meaningful learning. Ini tentu ketika Bapak Ibu nanti PPL bisa Bapak Ibu sampaikan ke peserta didik Bapak Ibu. Saya rasa Bapak Ibu ini sudah 5 tahun lebih mengajar ya Bapak Ibu ya. Ada yang baru setahun 2 tahun, kayaknya nggak ada ya kalau K2 ya. K2 itu dari 2017 ke sini ya Bapak Ibu ya. Benar nggak Bapak Ibu? Betul, betul, Pak. 2015 ke atas. Karena, nah betul ya Bapak Ibu ya. Oke, baik untuk selanjutnya. Nah, joyful learning. Nah, apakah saya termotivasi dan semangat dalam mempelajari materi toharoh tersebut? Nah, lalu apakah saya terlibat secara aktif, hands-on dan hands-on selama pembelajaran? Atau apakah pembelajaran yang saya lakukan atau ikuti menjadi pengalaman yang menyenangkan bagi saya? Nah, ini Bapak Ibu pendekatan ya, deep learning itu bukan kurikulum ya, itu hanya pendekatan. Jadi punya strategi pembelajaran tersendiri. Kalau menurut istilah-istilah behaviorisme, lalu ada beberapa apa namanya konsep belajar itu ya yang kalau kita mengadopsi dari Barat itu kan banyak sekali ya Bapak Ibu ya. Kalau di kita kan yang kemarin kurikulum Merdeka itu kan kita mengadopsi dari Ki Hajar Dewantara ya, Dewantara kita. Bagaimana pembelajaran itu sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya.
Nah, ini PPL dan model deep learningnya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu nanti ketika PPL, Bapak Ibu bisa menggunakan model deep learning lalu diaplikasikan dengan strategi-strategi yang menantang. Misalkan di pedagogiknya atau cara mengajarnya, pengalaman belajar yang bermakna ya, penilaian awal, formatif, sumatif, metakognitif. Lalu di bagian profesional atau konten atau materinya, materi mendalam, advanced material atau HOTS ya. Lalu di strategi yang menantang, nah ini kan teknologi yang efektif dalam pembelajaran kan Bapak Ibu bisa menggunakan PBL, Problem Based Learning, PJBL, DBL, TPACK. Nah itu hanya strategi ya. Nah bagaimana implementasinya? Ya, implementasinya Bapak Ibu kembali lagi tadi bisa menggunakan pendekatan Deep Learning. Ya, itu tambahan ya, tambahan Bapak Ibu ya. Jadi semakin Bapak Ibu apa namanya peserta didiknya, kita juga harus melihat juga kondisi peserta didik kita juga sih ya Bapak Ibu ya. Kita nggak bisa langsung apa namanya peserta didiknya itu langsung sukses langsung paham. Nah itu juga kita harus evaluasi juga bagaimana agar apa namanya apa yang kita sampaikan itu sesuai kriteria yang kita inginkan kan nggak semua karena kan dari beberapa peserta didik kita kan mempunyai karakter yang berbeda ya Bapak Ibu ya. Ada yang kinestetik, ada yang visual, ada yang auditory ya kan. Jadi harus bisa-bisanya kita juga apa namanya dalam strategi pembelajaran. Namun di PPL kali ini, insya Allah dalam model pendekatan yang lebih mendalam lagi ya atau deep learning ya. Deep itu kan mendalam ya. Learning kan pembelajaran ya. Pembelajaran yang lebih mendalam, yang lebih bermakna. Insya Allah dengan pendekatan-pendekatan ini peserta didik Bapak Ibu bisa lebih memahami apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu sendiri kepada peserta didiknya. Nah, ini ada aspirasi mahasiswa ya, yang kelemahan kegiatan PPL atau praktik mengajar yang selama ini dilaksanakan di RATK sekolah, madrasah, tempat tugas sendiri ya. Mungkin tekanannya kurang karena sudah ada interaksi setiap hari dengan siswa tersebut sehingga bisa dikondisikan. Lalu di program positif di PPG 2024 ini, menurut saya kompetensi dan kinerja dosen pembimbing PPL atau praktik mengajar mendampingi mahasiswa peserta PPG melaksanakan praktik mengajar di atau sekolah madrasah dan termasuk pada level ini alhamdulillah sangat mumpuni dan sangat berkinerja tinggi. Kemarin ketika kami atau kita apa namanya survei atas mahasiswa-mahasiswa PPG. Yang mudah-mudahan di kelas PAI 22 ini ya semoga puas juga ya Bapak Ibu ya yang kami sampaikan dan insya Allah bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu. Terus problem positif PPG 2024 menurut saya kompetensi dan kinerja guru pambong PPL dan praktik mengajar mendampingi mahasiswa atau peserta PPG mengajar di sekolah sangat mumpuni sangat kinerja tinggi sama ya. Lalu perubahan pembelajarannya, tentu Bapak Ibu, eh, selama pembelajaran ini tentu Bapak Ibu mungkin apa namanya hal baru ini ya menggunakan aplikasi Space ya. Biasanya kan aplikasi-aplikasi yang sudah familiar di kita kan PMM dan sebagainya. Ini aplikasi Space. Menurut saya aplikasi Space ini ya simple juga sederhana. Namun mungkin fitur-fiturnya masih kurang lengkap lah ya fitur-fitur yang Bapak Ibu pelajari di Space ini. Perubahan pembelajaran tentunya Bapak Ibu resume berbasis online, apalagi kalau Bapak Ibu apa namanya menggunakan aplikasi-aplikasi yang sekarang ini seperti ChatGPT, Canva, itu sudah umum ya, sudah lumrah Bapak Ibu ya, memudahkan Bapak Ibu dalam mengerjakan sebuah
apa namanya pertanyaan atau mungkin Bapak Ibu sudah buntu kali ya, udah pakai chat GPT aja lah, udah gampang itu, udah apa namanya mudah dan bisa semua orang eh, pasti tahu jawabannya. Lalu tes formatif ditiadakan, diganti refleksi pada sinkronus. Analisa bahan ajar cukup satu tugas dalam satu modul. Penyederhanaan penyederhanaan tugas LK untuk kalau kita di GK2 ya. Nah, tugas untuk LK GK2 itu dari 19 menjadi 12 LK. Lalu PPL pada setiap praktik pendekatan dilakukan 2 kali praktik untuk GK2 GK2 dan GK1 start dan finish bersamaan. Namun lintasannya SKS modul tagihan LK praktik dan PPL berbeda dengan instrumen dan penilaian berbasis online. Penambahan instrumen berat tugas LK dan self assessment PPL. Ini perubahan pembelajaran yang ada di LMS kita Bapak Ibu. Dulu di saya waktu ketika menggunakan aplikasi Space ketika saya PPG juga itu belum ada yang moderasi beragama. Sekarang kan sudah ada modul moderasi beragama ya Bapak Ibu ya. Kalau Betul. dulu saya belum ada. Nah, apa sih lulusan yang akan dicapai Bapak Ibu profil lulusan PPG yang saat ini Bapak Ibu? Tentu Bapak Ibu kan ingin naik derajatnya ya. Ini semua rata-rata PNS, ASN apa masih ada yang honor Bapak Ibu? Pokoknya ASN, Pak. Hasan. Ada yang Semua ASN. banyakkan ASN ya. Iya, Pak. Heeh, oke. Nah, tentunya Bapak Ibu nanti setelah pembelajaran ya kurang lebih 4 bulan ini kan derajatnya insya Allah nambah lagi. Apalagi kemarin eh, tahu itu di prank apa-apa ya. Yang pasti kalau lulusan PPG sertifikasi udah tentu naik ya, naik 1 kali gaji ya. Nah, insya Allah ini Bapak Ibu di 2025 ya Bapak Ibu ya, UKIN dan UP ya. Tapi Bapak Ibu masih termasuk kategori anggaran 2024. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu semua ini insya Allah lulus semua. Insya Allah saya lulus. Amin, Nanti amin. untuk masalah masalah apa namanya Amin. eh, modul-modul dan buku apa namanya penilaian insya Allah aman sama saya Bapak Ibu. Saya nggak terlalu idealis, nggak terlalu apa namanya Amin. tahu sama tahu lah karena saya merasakan sendiri Bapak Ibu apa yang Bapak Ibu rasakan insya Allah dan Alhamdulillah sudah pernah saya rasakan. Jadi saya diberi kesempatan oleh Pak Kaprodi untuk apa namanya membersamai Bapak Ibu ya saya insya Allah nggak akan tutup mata. Ya mudah-mudahan apa namanya untuk nilai yang terbaik buat Bapak Ibu. Itu ya. Nah, profil lulusan PPG Bapak Ibu tentu Bapak Ibu yang tadinya belum guru profesional ya. Setelah Bapak Ibu melakukan kegiatan PPG ini, Bapak Ibu dinyatakan lulus, tentu Bapak Ibu sudah menyandang guru profesional yang menguasai materi ajar yang berkarakter dan berkepribadian Indonesia yang menginspirasi dan menjadi tauladan. Nah, ini terutama yang paling penting Bapak Ibu ya, menguasai materi ajar dan menginspirasi dan menjadi tauladan serta memiliki penampilan yang mempesona, berwibawa, tegas, ikhlas dan disiplin. Jadi setelah Bapak Ibu dinyatakan guru profesional atau guru yang ada sertifikasi, dirubahlah ya mulai dari mohon maaf kebiasaan-kebiasaan yang tadinya eh, datangnya mungkin telat atau mungkin eh, cuek sama penampilan. Nah, sekarang sudah menjadi guru profesional, guru yang sudah sertifikasi. Jadi Bapak Ibu tunjukkan kalau Bapak Ibu ini guru agama yang menginspirasi dan menjadi tauladan serta punya penampilan yang mempesona. Gitu. Setidaknya Bapak Ibu dirindukan oleh peserta didiknya lah itu ya. Karena Bapak Ibu kan ini
beda dengan guru kelas ya. Guru mata pelajaran kan bertemu dengan peserta didik itu tentunya tidak setiap hari ya, yang mampu mendidik dengan ikhlas dan disiplin, serta membelajarkan, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik sesuai dengan tuntutan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terkini dan masa depan. Tentu Bapak Ibu, di era zaman yang sekarang ini, saya kemarin mengisi narasumber di DKI Jakarta ini, saya menyampaikan begini Bapak Ibu. Sekarang ini kalau kita masih menggunakan HP, masih menggunakan laptop, ke depan 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, insya Allah itu kita udah nggak menggunakan HP lagi, Bapak Ibu. Menggunakan apa? Menggunakan VR, kacamata ini bukan, Bapak Ibu. Apa? Eh, Sekarang aja di luar negeri ya, Bapak Ibu ya, itu siapa? Pendiri aplikasi Facebook ya, Mark Zuckerberg itu ya, sudah mengembangkan aplikasi chip ya. Jadi ditanamkan di otak manusia ya. Kalau kemarin diuji coba kan di otak hewan ya, di otak kera atau monyet itu ya. Nah, kedepannya kita udah nggak pakai HP, nggak pakai laptop apa ini, kita ditanam chip Bapak Ibu. Anggota tubuh kita ini mungkin di tangan apa-apa. Itu sekarang perkembangan zamannya itu udah mengarah ke sana gitu. Jadi HP apa sebagainya itu mungkin 10-20 tahun yang akan datang itu sudah berganti lagi ya. Maka dari itu AI atau apa namanya perangkat-perangkat aplikasi teknologi ini itu seperti halnya juga hewan yang buas Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau tidak bisa menjinakkan hewan itu, Bapak Ibu yang akan diterkam ya, Bapak Ibu yang akan eh, eh, mati tersendiri dengan hewan itu. Namun apabila Bapak Ibu menguasai atau menjinakkan hewan itu atau AI itu, ya insya Allah AI dan hewan buas itu akan tunduk kepada kita gitu. Jangan sampai kitanya ya diterkam oleh hewan buas itu atau AI itu. Nah, Bapak Ibu, di capaian pembelajaran lulusan PPG ini ya Bapak Ibu ya, tentu yang perlu digarisbawahi ini, mampu melaksanakan pembelajaran yang mendidik dengan menerapkan teknologi informasi dan komunikasi untuk membangun pengetahuan, keterampilan, dan sikap karakter Indonesia, peserta didik dalam memecahkan masalah secara kritis dan humanis, inovatif, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif dengan menggunakan model pembelajaran dan sumber belajar yang didukung hasil penelitian. Nah, banyak sekali tadi ya model pembelajarannya ya menggunakan PBL, PCBL, DBK, terus TPCA, TPEK tadi itu ya. Kalau DBL berdiferensiasi ya Bapak Ibu ya. Nah, ini pengembangan akademik PPG-nya Bapak Ibu. Nah, ini rekapitulasi SKS, hari, modul, dan PPG di 2024 untuk Kementerian Agama. Untuk Bapak Ibu di K2 ya, ini di K2 PPL-nya Bapak Ibu ya. Ada 7 SKS untuk PPL K2, lalu waktunya kurang lebih 26 hari ya. Jumlah modulnya ada 5 Bapak Ibu. Sini ya. Di sini ya ini ya. 7 SKS, 26 hari, dan 5 modul yang harus Bapak Ibu tunaikan ya dalam kegiatan PPL di PPG 2024 ini di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Oke. Nah, ini anatomi kurikulum PPG Bapak Ibu. Tentunya banyak sekali ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu ini di K2 tentunya dianggapnya guru-guru muda ya. Guru-guru muda dianggapnya. Kalau K1 itu kan di bawah 15 2015 ya PMT-nya ya. Bapak Ibu ini dianggapnya
K2 ini anak-anak muda. Ini guru pamongnya juga muda ini. Jadi anggapnya seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, Bapak Ibu ya harus dijalani dan dinikmati. Itu Bapak Ibu ya, semangat pokoknya. Insya Allah ada hikmah di balik Bapak Ibu pembelajaran ketika PPG ini. Nah ini Bapak Ibu ya, untuk mata kuliahnya PPL-nya itu ada PBL, PJBL, DBL, TPACK, P5 PPRA, review, dan PTK. PTK ini yang terakhir Bapak Ibu ya. Bapak Ibu tentu untuk PTK kemarin di perangkat pembelajaran sudah diajarin ya sama dosennya sama itu ya sama guru pamongnya ya. Ya, Pak. Ya berarti nanti kami Pak Yudi dan saya insya Allah tinggal meneruskan. Insya Allah kami baik Pak Bapak Ibu. Pak Yudi pun juga sama, nggak terlalu idealis. Pak Yudi apalagi selalu ngikutin ya udah Pak Amin apa aja kata Pak Amin. Itu karena kesibukan beliau Bapak Ibu, jadi apa namanya sama Pak Amin aja gitu kan. Kemarin di kelas sebelah juga sama Pak Amin Insya Allah gitu. Karena emang tugas kami ya Bapak Ibu yang untuk menyampaikan. Pak Yudi itu kan wakil dekan, jadi banyak sekali informasi dan tugas-tugas yang harus beliau kejar dan beliau sampaikan ke yang lain. Nah, Bapak Ibu, kita ke inovasi pembelajaran pada PPL yang insya Allah akan Bapak Ibu laksanakan ya. Yang pertama, pada setiap tahapan PPL, mahasiswa melakukan 2 kali praktek. Praktek pertama, mahasiswa diminta mengisi self-assessment yang dilampiri foto tahapan pembelajaran seperlunya. Praktek kedua direkam full, diedit, dan dikirim, diupload ke LMS. Yang kedua, PPL untuk GK1, nah ini untuk GK1 ya. Kalau kita di GK2 ya, PPL untuk GK2 dilaksanakan selama 5 tahap. PPL 1 praktik PBL, PPL yang kedua eh, praktek PJBL, yang ketiga praktik DBL, yang keempat praktik TPACK, yang kelima PPL praktik P5 PPRA yang rahmat P5 ya. P5 PPRA itu kan rahmatan lil alamin kalau di agama. Jadi kita ada 5 tahap Bapak Ibu ya. 5 tahap untuk PPL ya. PPL sesuai modul PPL, PJBL,